Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Akhir dari kelas TISE 23 Prodi 1 ya kan. Saya ingin mempresentasikan UAS project aplikasi mobile lanjutan saya dengan menjelaskan flow aplikasi e-commerce Warwindo dan e-wallet Gocap saya. Gocap. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa dulu ya? Penjelasan arsitektur aplikasi serta dokumentasi project. Nah, di sini kita ada 4 project, yaitu e-commerce Warwindo, e-wallet, Gocap, dan 2 backend. Ini backend itu e-wallet Gocap sama e-wallet atau e-money lah, sama aja. Sama ini e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dari backendnya dulu. Di sini ada folder config yang merujuk atau mengambil value dari file env, jadi tidak di hardcode ya, agar tidak bisa diketahui publik kredensialnya. Nah, di sini ada database untuk menyambungkan project ke database seperti Firebase. Ini menyambungkan ke SDK Firebase, ini menyambungkan ke database MySQL, dan ini untuk menyambungkan ke Redis. Ini ada folder handler, yaitu untuk menghandle atau controller kalau di Laravel untuk menghandle request dari user. Sini ada middleware untuk validate JWT token atau JSON Web Token. Ini ada logger untuk menampilkan log suatu aplikasi seperti ini, atau disimpan di mana ya? Ada logger gitu sih? Nggak ada dia. Kalau di sini ada nih. Nah, PKG logger. Sabar. Ya, kayak gini nih. Untuk menyimpan logger. Nah, lanjut, ini ada model untuk merepresentasikan data. Sini ada Postman untuk hit endpoint atau dokumentasi API endpoint seperti request, headers. Ini ada routing untuk membuat endpoint. Sini service, folder service yang berisi business logic seperti email, SMTP, Firebase REST, lalu JWT, OTP untuk generate OTP. Ini ada env, ada SDK, Firebase SDK buat kredensial Firebase. Sini ada untuk membuat database. Nah, sini entry point. Lalu di sini ya, saya akan menjelaskan project folder structure dari e-wallet atau e-money. Di sini saya merefactor dari project sebelumnya, yaitu dari dosen saya ya, tapi dengan fitur first clean architecture, yang dimana di sini berisi dalam folder lib cuma ada dua folder utama, core dan fitur. Core ini dipakai untuk semua fitur yang ada di folder fitur. Contoh constant untuk mendaftarkan API endpoint, dan app constant untuk mendaftarkan constant app constant seperti base URL, connection timeout, receive timeout, API versioning. Ini app name, jadi nanti tinggal dipanggil apps constant dan variabelnya apa. Nah, sini ada folder error untuk error handling. Sini injection untuk mendaftarkan objek-objek seperti
payment repository implementation, register with OTP use case, outblock, payment block, seperti itu. Ini network untuk API client, seperti untuk menghit endpoint atau inject token menggunakan DIO, menggunakan dependensi DIO. Router untuk mengarahkan ke halaman-halaman atau page. Dan service untuk business logic, deep link callback service ke e-commerce Warmindo, deep link service untuk menangani deep link service ke aplikasi ini. Lalu ada DEM, ini daftar warna yang dipakai di aplikasi ini. Dan ini tekstil untuk font yang dipakai di aplikasi ini, dan ini untuk tema yang dipakai di aplikasi ini. Nah, sini ada utilities atau apa ya namanya, gimana? Utilities itu seperti bantuan untuk memformat rupiah, misal dari integer original menjadi format double, seperti Rp 1000 kan ada titiknya pertamanya. Nah, ditambahin titik di 3 digit sebelum akhir. Nah, ini untuk mensensor saldo. Di sini untuk menampilkan format untuk menampilkan tahun, bulan, hari. Di sini ada widgets, avatar, pages untuk fungsinya untuk reusable widgets, bisa dipakai di berbagai fitur seperti akun, out, history. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur first clean architecture, yang dimana setiap fitur ada data, domain, presentation, seperti akun out, seperti fitur akun, out, history, home, merchant, payment, promo, splash, success, top up, percentage, transfer. Nah, di sini ada main.dart untuk entry point aplikasi, dan di sini ada seperti konfigurasi Firebase yang digenerate sendiri setelah Flutterfire CLI. Sini saya menggunakan project Firebase yang bernama Gocap untuk project Imani saya, dan UTS 1123 1559 ini untuk project Warmindo saya. Kalau ini project 3 saya yang Warmindo ini. Lalu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi ya kan per file. Di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi data source ini untuk menghit endpoint dari transaction, use case untuk melanjutkan ke hit endpoint agar presentation tidak ikut campur ya. Karena page ini hanya untuk menampilkan data dan model untuk merepresentasikan data. Akun repository ini function abstrak seperti analoginya seperti resep, dan akun repository ini untuk mengimplementasikan function dari repository abstrak ini seperti resep, dan ini seperti kokinya. Nah, ini akun blocks ini untuk blok ini business logic components. Dia mengatur mirip seperti provider lah, kayak
Itu bisa error handling, sisa-sisanya tuh sama karena fitur first clean arsitektur. Jelasin apa lagi? Kedua aplikasi e-commerce dan e-money dapat dijalankan baik dalam bentuk APK tanpa error. Ini nanti penjelasan ini belum masih deep link dan mekanisme two factor. Jadi implementasi deep link tuh gini. Nah, kita mempunyai SIM atau nama project itu Gocap dan hostnya to pay. Contoh, nah, jadi saat project lain membuka Yuri ini, mereka akan membuka project yang SIM-nya bernama Gocap dan hostnya Pay, yaitu project Gocap ini. Nah, lalu ini izinkan launch URL untuk callback. Jadi project ini setelah pembayaran berhasil bisa callback ke project e-commerce. Nah, ke sini. Dan sebaliknya sepertinya ini dulu. Bukan sepertinya, emang ini dulu. Jadi ini juga sama kayak Gocap untuk kayak gini. Yuri-nya tuh gini. Payment. Nah, jadi ini untuk callback. Jadi misal flow-nya gini nih. E-commerce checkout menggunakan Gocap lalu mengirimkan Yuri menghit Yuri Gocap untuk membuka aplikasi Gocap untuk melakukan transaksi di aplikasi ini. Lalu setelah transaksi berhasil, dia akan callback ke e-commerce. Dengan menghit Yuri dari e-commerce-nya dan menampilkan order success page. Nah, sini. Lalu nanti demonstrasi, nanti penjelasan satu bagian kode program yang dibuat. Nah, Nah, di sini ada dua branch ya. Main dan dev. Main itu sakral dan hanya boleh production. Kalau saat development mending di branch dev aja. Nah, di sini ada 254 commit. Saya akan menjelaskan commit history. Sabar. Nah, di sini saya mulai tanggal 8 Juni 2026. Sekarang 7 Juli. 1 Juli. Saya mulai duluan. Sini saya mulai duluan untuk membuat out dengan API yang tersedia di sini. Di Postman sini saya start duluan. Nyampe bisa top up doang. Nah, lanjut saya dapat project dari kampus, ya saya refactor ke fitur first clean arsitektur seperti ini.
Setiap fitur mempunyai data, domain, dan presentation agar memudahkan saat maintenance. Apalagi nanti saya cuma refactor doang ini, memindahkan ke folder fitur yang tersedia tadi yang saya buat. Nah ini saya styling ke neumorphism. Oke, saat sudah selesai kita buat pull request saja dari dev ke main. Nah ini tapi nantilah. Nah ini fit ini nambah fitur. Kalau style tuh styling, kalau docs documentation. Nih tambah komen. Kalau refactor tuh mengubah atau memindahkan file project. Lalu ada apa lagi ya? Nah, build ini buat dependensi yang diinstal atau diperbarui. Contoh jatuh. Update pubspec log dan install. Halo pagi. Ini udah. Two factor authentication tuh misal flow-nya tuh gini. Jadi saat saya register itu dimintai OTP. Nah, OTP-nya itu di generate di backend. Kode 6 digit. Nah, kode OTP 6 digit tuh disimpan di Redis. Redis tuh ini nih. Saya pakai Memurai. Disimpan di Redis, lalu dikirim melalui email atau Firebase notification atau FCM. Lalu klien itu memasukkan kode OTP yang sudah dikirim, lalu backend memvalidasi kode OTP-nya. Lalu setelah valid, hapus di Redis dan memberikan akses ke halaman selanjutnya. By the way, kode OTP disimpan di Redis tuh emang 5 menit sih. TTL time to live 5 menit. Apalagi kita jalanin, kita demoin.
kita demo. Oh ya, kita harus jalanin 4 project ya. Backend e-money ini sudah hidup, backend commerce ini sudah hidup, ini belum hidup. Flutter e-money, Flutter e-commerce, dan endpointnya harus satu jaringan dengan handphone dan laptop kita agar bisa menghit backend kita. Caranya nih, kalau ipconfig kan beda nih, IP-nya kan 192. Nah di sini kan berapa ini, 1056. Nah ini IP hotspot HP saya, jadi tidak bakal kehit lah endpoint backendnya. Jadi saya harus sambungin laptop ini ke hotspot HP saya. Bentar. Termana ini wifi saya nih? Nah, setelah connect kita jalankan. Ini by the way saya sudah menghubungkan laptop saya dengan HP saya menggunakan USB debugging. Untuk debugging, kalian allow saja di pengaturan HP kalian ada. Kita jalankan Flutteran. Ini juga aja daftarkan akun baru dulu ntar. Coba agak lama. Ini sama ini. Oke. Last.
Tunggu saja. Isu udah sih ini 3 days ago. Willing tinggal bikin readme ya. Oke lah, habis ini nah udah kebuka nih. Kita login dulu untuk e-commerce-nya. Oke, sudah masuk. Ini respon oke untuk logernya. Coba kita tambahkan ke keranjang. Nah, post 201 created card 201 created 200 oke. Tinggal menunggu e-money. Nah nih, nah sudah terinstall di HP saya untuk e-money gocapnya. Kita logout dulu. Ini akun kampus saya ini. Keluar, kita masuk akun baru aja untuk bisa OTP itu. Kita pakai akun Rio Ahyar. Nah ini masuk gak nih OTP-nya? Kalau gak masuk delaynya lama, servernya sibuk. Nah nih masuk 04938. Nah copy kita. Ini TTL 5 menit ya, masih ada waktu. Paste. Apakah sama di Redisnya 04 berapa tadi? Kita lihat. Nah 049378 sama ya. Jadi di generate di backend, lalu disimpan di Redis lalu kirim ke bisa SMTP sama Firebase Cloud Messaging. Ini akun Rio Ahyar masih kosong. Kita top up 1 juta. Nah, lalu kita setup autentikator, tersalin. Mana ini? Sabar. Setup key.
sudah tersetup. Saya sudah memindai. Nah, sudah setup. Ini bisa QR. Tampilan aplikasi saya. Lalu ada transaksi terakhir, pengeluaran, pemasukan, belum ada pengeluaran. Kita top up lagi. Dan kita buktikan deep linknya. Kita masukkan ke keranjang dulu. Keranjang. Kita beli. Check out. Sini kita isi alamat pengiriman. Berikan catatan. Pilih metode pembayaran menggunakan e-wallet kita atau e-money, itu Gocap. Langsung place order dan nanti membuka aplikasi Gocapnya. Nah, kalau di sini kita melakukan konfirmasi pembayaran di aplikasi Gocap, ada detail informasinya dari merchant tadi, Warmindo, keterangannya nggak direbus, referensinya invoice 45. Kita sudah berhasil ya kan. Lalu bayar, setup dummy pin. Nah, di sini kita masukkan autentikator OTP-nya, TOTP. Salin, paste. Nah, pemesanan berhasil. Sini sistem callback-nya berhasil diimplementasikan. Lagi ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Oh ya, untuk database-nya kita lihat dulu nih. Tadi user yang kita registerkan si Rio Ahyar, terus bikin akun ya kan. User ID 4, saldonya 393,4 juta. Nah, ini transaction history. Masuk ya kan. Coba kita lihat transaksinya. Nah, pengeluaran membeli jajanan dari Warmindo tadi sebesar 66.000. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.